Pada kesempatan pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Insinyur Sugeng Rianto MSE dari Badan Koordinasi Penyuluh Jawa Tengah ya Pak, yang dikabarkan adalah salah satu lembaga penyuluhan terbaik se-Indonesia ya Pak ya. Urgensi swasembada pangan itu sendiri saat ini sudah harga mati untuk daulat pangan itu. Karena daulat pangan dari tahun ke tahun penduduk kita semakin meningkat, dan yang dituntut orang paling nanti mantap manakala pangannya tercukupi. Bagaimana pangan tercukupi itu mestinya ada banyak tangan, campur tangan. Campur tangan yang pertama adalah petani. Petani itu sendiri tidak serta-merta dia bisa melakukan usaha taninya tanpa pendampingan penyuluh. Sehingga peran daripada penyuluhan itu sekarang juga masih sangat diperlukan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, yaitu lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014, ini ya membuat para penyuluh itu agak resah kaitannya dengan kelembagaan penyuluhan ke depan. Bagaimana tidak, dari tingkat pusat itu untuk urusan penyuluhan itu tidak nyantol di salah satu lampiran, sehingga kita berharap urusan penyuluhan nanti konkuren, menjadi urusan konkuren. Tugas kita kalau di provinsi tadi dikatakan yang terbaik, ini tidak pernah ada lomba, ya enggak ada lomba terbaik, terjelek, enggak ada. Adanya adalah kita paling ya boleh katakan saya mantap karena jumlah penyuluh yang ada di Indonesia yang terbanyak itu di Indonesia. Jumlah petani itu yang paling banyak itu di Indonesia itu ada di Jawa Tengah. Penyuluhnya yang terbanyak di Jawa Tengah, THLT, BPP, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, paling banyak juga ada di Jawa Tengah. Sehingga anggaran penyuluhan yang terbanyak itu ada di kami di Jawa Tengah. Ini sebuah tantangan dan sangat berat, tapi saya merasa ringan karena apa? Kinerja dari para penyuluh yang ada di lapangan, apakah itu penyuluh PNS, apakah itu penyuluh swadaya, dan juga ada beberapa penyuluh swasta dari beberapa perusahaan mendorong kami, membackup kami kaitannya untuk penyuluhan. Sehingga menurut saya untuk mewujudkan daulat pangan yang saya katakan itu harga mati, dan menurut Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, itu merupakan hal yang sangat mendesak, wajib untuk dilaksanakan, sehingga beliau mengatakan bahwa ini atas peran serta dari para petani untuk mewujudkan daulat pangan. Dan petani masih memerlukan pendampingan, yaitu penyuluh. Untuk itu berulang kali menyampaikan Bapak Ganjar Pranowo, meskipun di pusat untuk pembentukan dan pemantapan kelembagaan penyuluhan masih belum pasti, Gubernur Jawa Tengah yang dulu waktu di Komisi 4 beliaunya itu menginisiasi lahirnya Undang-Undang 16, hingga saat ini masih memandang perlu untuk kelembagaan penyuluhan yang termakluk dalam Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2006, itu akan dikawal beliau untuk tetap dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Republik ini. Jadi memang sangat diperlukan ya Pak penyuluh itu. Ya, siap. Terus kalau peran mahasiswa sendiri Pak dalam mendukung pencapaian swasembada pangan, menurut Bapak seperti apa ya Pak? Baik, jadi dengan adanya upaya khusus padi jagung dan kedelai di Republik ini, yang utamanya itu tadi untuk mendorong mempercepat tercapainya swasembada padi jagung kedelai, itu ada 3 komponen, penyuluh, babinsa, dan juga mahasiswa. Disitulah kita berharap sebenarnya bukan hanya temporer kayak gini, tetapi bagaimana untuk yang kuliah kerja nyata, tematik dari mahasiswa yang berbasis Fakultas Pertanian, berbasis pemberdayaan dan pendampingan petani. Itu sebenarnya saya itu berkeinginan untuk Mbok Yao yang 3 bulan itu sesekali ada KKN tematik. Seorang mahasiswa pertanian itu mengawal betul petani, terjun ke lapangan, dekat dengan lumpur, dekat dengan usaha tani, itu kita harapkan. Lah saat ini dicoba melalui upaya khusus di mana itu sudah ada pelibatan. Bagus menurut saya. Jadi mahasiswa berperan juga ya Pak dalam pencapaian swasembada pangan. Ya. Kemudian Bapak dari Badan Koordinasi Penyuluh sendiri, upaya apa yang sedang dilaksanakan dan kemudian kendala apa yang juga tengah dihadapi dalam pencapaian swasembada pangan tersebut Pak? Oke, baik. Kami sebagai sebuah lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang 16 tahun 2016, tahun 2006, yaitu di provinsi ada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. Kebetulan saya dipercaya oleh Gubernur Jawa Tengah untuk memimpin lembaga tersebut. Kami merasa terpanggil untuk mengkoordinir
dari beberapa stakeholder untuk mewujudkan swasembada tersebut. Ada 7 komoditas yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian, ya. Padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, susu, tebu, ya, daging, dan seterusnya. Ada 7 komoditas. Nah, kami memerankan diri karena kami mengkoordinir. Sudah barang tentu kami menggerakkan untuk kelembagaan penyuluhan yang ada di kabupaten. Kendala kami adalah belum seluruh kabupaten itu membentuk Bapelo. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, baru 15 yang sudah membentuk Bapelo. Sementara pengertian dari Bapelo oleh kepala SKPD di tingkat kabupaten masih multitafsir. Padahal keinginan kita sesuai Undang-Undang 16 itu, Bapelo dibentuk itu sebagai rumahnya satmingkalnya penyuluh. Dia untuk ngurus gajinya, ngurus kenaikan pangkatnya, ngurus angka kreditnya. Tetapi pekerjaannya bukan hanya di Bapelo, pekerjaannya itu ada di Dinas Pertanian, ada di Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Kehutanan, ada di BKP, Dinas Perkebunan. Pokoknya yang di rumpun pertanian itulah yang menjadi tempat tugasnya para penyuluh. Home base-nya Satminkal administrasi itu ada di Bapelo. Ternyata ini tidak gampang dan kami selalu ingin mendorong memberikan pengertian untuk meskipun itu berada di Bapelo, tetapi pekerjaan penyuluh itu ada di mana-mana dan itu tidak gampang. Ini peran kami untuk ke bawah memberikan pengertian seperti itu. Di samping itu kita memerankan diri di tingkat provinsi kaitannya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kata Cak Lontong mikir itu, ya. Lah, untuk mikir itu mestinya bukan hanya jargon, tetapi do something, harus dilaksanakan. Kami sudah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, aparatur non aparatur. Setiap tahun kami dialokasikan 100-an angkatan, sementara yang dari tingkat kementerian barangkali masih perlu ditambah. Dibandingkan dengan provinsi lain, Bapelo Jawa Tengah nampaknya menduduki ranking tertinggi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik untuk pelatihan non aparatur maupun pada aparatur. Ya, luar biasa sekali. Semoga kita juga dapat segera mencapai swasembada pangan tersebut ya Pak ya. Amin, peran serta dari mahasiswa kita harapkan. Siap, terima kasih banyak Bapak atas kesempatan pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak.